sini kami akan membahas tentang landasan mikrokonsumsi dan investasi. Landasan teori ekonomi mikro yang terkait dengan konsumsi dan investasi meliputi analisis perilaku konsumen dan produsen dalam mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Analisis ini, beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen diperhatikan, seperti harga barang, pendapatan konsumen, tingkat kebutuhan, dan minat konsumen. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan keseluruhan penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga yang pertama, pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga atas penyerahan atau pemakaian faktor produksi. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin besar pula konsumsi yang dilakukan. 2. Kekayaan rumah tangga, di mana kekayaan rumah tangga diartikan sebagai keseluruhan harta benda yang dimiliki rumah tangga atas kegiatan ekonomi yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat kekayaan rumah tangga, semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kekayaan menambah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan konsumsi. 3. Tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi konsumsi secara kredit. Jika kegiatan konsumsi kredit semakin mahal, sehingga rumah tangga menunda konsumsinya, rumah tangga memilih untuk menabung di bank karena dianggap lebih menguntungkan. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah tingkat konsumsi yang dilakukan masyarakat. 4. Perkiraan masa depan. Jika perekonomian membaik, kegiatan sebaliknya. Pada masa depan yang diperkirakan konsumsi semakin meningkat. Jika perekonomian diperkirakan buruk, konsumsi masyarakat juga menurun dalam perkiraan masa depan. 5. Perubahan demografi. Faktor demografi berkaitan dengan perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar berdampak pada meningkatnya kegiatan konsumsi, faktor usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Juga mempengaruhi kegiatan konsumsi. Semakin besar jumlah penduduk berusia produktif, semakin besar tingkat konsumsinya. 6. Lingkungan sosial budaya, di mana lingkungan sosial budaya masyarakat yang tinggal di pedesaan akan mengkonsumsi barang dan jasa yang berbeda dengan masyarakat di pesisiran pantai ataupun perkotaan. Fungsi konsumsi. Menurut J.M. Keynes, tingkat konsumsi saat ini berkaitan dengan pendapatan. Fungsi konsumsi menggambarkan tingkat konsumsi pada tiap-tiap tingkat pendapatan sektor rumah tangga. Menjelajahi titik temu antara pilihan individu dan makroekonomi. Pilihan individu, bagaimana keputusan pribadi membentuk konsumsi agregat dan investasi. A. Fenomena makroekonomi, membongkar dampak perilaku individu terhadap tren ekonomi yang lebih besar. Konsumsi agregat, memahami bagaimana gabungan pengeluaran pribadi mempengaruhi perekonomian. B. Tingkat investasi, menggali bagaimana pilihan investasi individu mendorong pertumbuhan ekonomi. C. Analisis data, memeriksa data untuk mengungkap pola antara keputusan pribadi dan makroekonomi. D. Implikasi kebijakan, membahas bagaimana pembuat kebijakan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk membentuk hasil perekonomian. E. Model peramalan, mengembangkan model yang mengintegrasikan perilaku individu untuk memprediksi tren ekonomi. F. Arah penelitian masa depan, mempertimbangkan jalan untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang ini. G. Kesimpulan, merefleksikan pentingnya mempelajari pilihan individu dalam makroekonomi. Di kota yang ramai, rumah tangga merencanakan pengeluaran berdasarkan pendapatan. Perusahaan menyusun strategi keputusan produksi untuk permintaan pasar di masa depan. Pilihan individu menyatu membentuk lanskap ekonomi. Seperti potongan puzzle, tingkat makro membangun tren makro. Tarian pengambilan keputusan terkuat dan membentuk pola perekonomian, dari menabung hingga belanja, seperti pilihan mempengaruhi pasar. Micro Foundation meletakkan dasar dari teori ekonomi makroekonomi. Rumah tangga menghitung konsumsi berdasarkan ekspektasi pendapatan di masa depan. Perusahaan mengantisipasi keputusan produksi dan ekosistem ekonomi yang dinamis. Perilaku individu menjalin perekonomian, perilaku mikro bersatu membentuk makroekonomi. Dalam bidang ekonomi, pilihan individu mempunyai kekuatan yang sangat besar.
Studi tentang fondasi mikro mengungkapkan anatomi tren makro. Landasan mikrokonsumsi dan investasi merupakan bidang studi yang sering dalam perekonomian karena membantu menjembatani kesenjangan antara perilaku ekonomi individu dan tren ekonomi. Dengan memahami bagaimana individu mengambil keputusan mengenai konsumsi dan tabungan, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang penyebab yang mendasari fenomena tersebut. Yang pertama, kesimpulan landasan mikro konsumen dan investasi dalam teori mikroekonomi meliputi perilaku pembeli individu atau konsumen dan produsen di pasar. Yang kedua, tujuan utama ekonomi mikro adalah mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mencapai kepuasan maksimal. Yang ketiga, dalam analisis mikro dipelajari perilaku konsumen dan produsen, memahami bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya produksi dan menghasilkan barang atau jasa. Kesimpulan tersebut antara lain, perilaku konsumen. Konsumen memutuskan beberapa banyak sesuatu barang yang akan dibeli berdasarkan harga, pendapatan, dan tingkat kebutuhan. Perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu barang investasi. Investasi dalam perekonomian lain ada 7 makro yang mencangkup penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam analisis mikro. Investasi dipelajari untuk memahami bagaimana produsen mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. A. Investasi. Yang pertama, suku bunga dan tabungan masyarakat. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi tabungan masyarakat. Misalnya, suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan tabungan masyarakat, sementara suku bunga yang rendah dapat mempengaruhi tabungan. 2. Gunanya teori nilai. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana guna suatu barang mempengaruhi keputusan konsumen. Misalnya, konsumen memilih barang dan mempunyai nilai yang guna lebih tinggi. 3. Elastisitas harga. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan dan penawaran. Misalnya, harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. 4. Interaksi di pasar faktor produksi. Ekonomi mikro mempelajari caranya faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal mempengaruhi keputusan produsen. Misalnya, produsen harus melakukan dan memahami biaya produksi dan kebutuhan faktor produksi untuk menemukan harga produk yang efektif. 5. Teori struktur pasar. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana struktur pasar mempengaruhi keputusan produsen dan konsumen. Misalnya, pasar persaingan sempurna dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk. 6. Prediksi dan strategi. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana analisis pasar mempengaruhi keputusan produsen. Misalnya, produsen dapat menggunakan analisis pasar untuk memprediksi tren produk dan memahami perilaku konsumen. 7. Perputaran produk, di mana ekonomi mikro mempelajari bagaimana perputaran produk mempengaruhi keputusan produsen dan konsumen. Misalnya, produsen harus memahami perputaran produk untuk menentukan strategi penjualan yang sangat efektif. Audio Jungle.